Saya rangkumkan ya. Pertama kali yang diucapkan untuk membusukkan karakter atau pembunbunan karakter adalah berita preskon ada DC datang ke rumah nagih. Kan itu satu bisa dipatahkan. Ternyata apa katanya tagihannya? Cuma telat 3 hari mobil 3 hari doang. Jadi itu nggak mungkin. Pasti juga kalaupun ada telat sekian lama disurati dan datangnya ke alamat sesuai dengan data. Ngapain datang ke rumah orang? Orang yang gak ada hubungannya, nggak mungkin. Nggak masuk di akal, itu satu. Setelah dari situ, kemudian keluar lagi bahasa-bahasa. Gua nggak butuh duit lu, cing. Ngapain ngarepin bergantung sama laki-laki, apalagi cong, ya? Coba bayangkan, nggak ada penyakit 3 huruf, nggak ada saya. Boro-boro 3 huruf. Kamu nggak bisa lihat apa? Waktu di rumah tangga itu kayak apa keadaannya, begitu pisah seger buger. Orang mah kalau sekong, misalnya orang itu sekong, seperti yang dituduhkan dan sudah digembar-gemborkan beritanya, ya pas pisah juga sekong lah. Gimana sih lu? Gimana sih? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nggak ngaku. Sekarang udah 2 ya, udah 2 yang aneh kan. Cong dia nggak ngaku, bener nggak? Berantem depan anak juga nggak ngaku. Berarti kebohongannya dia ada berapa coba kalau kita hitung-hitung? Masalah pinjol, begitu ditanya di acara, siapa? Nama siapa itu pinjol? Atas nama siapa? Nge-freeze. Yang pasti bukan nama aku. Ya aku juga tahu. Bukan nama lu, bukan nama nenek lu. Cuma siapa gitu loh. Siapa itu? Kebohongan pertama udah. Bohong lagi yang kedua. Nggak pernah ngomong, Cong. Tanya aja anaknya. Weh dikit-dikit lu anak lu kalau lu giniin. Ngomong nanti mama cubit ya. Nanti mama nggak mau gini. Awas kamu, kan bisa begitu. Iya kan? Coba. Yuk ribut berantem. Kalau kita pikir-pikir, di dalam video itu kan jelas ya. Berarti ucapan dia tentang dia nggak mau ribut depan anak itu bohong. Bohong berat, bohong besar. Kenapa? Karena jelas ada videonya dia teriak sambil sekaligus dia fisik. Berarti ucapan dia tidak bisa dipercaya. Krimnya pelembab, iya sayangku. Pelembab yang mencerahkan, mengencangkan kulit untuk bawah mata yang ada mata panda. Mau? Siapa yang masih mau, yang belum dapat ini? Siapa yang belum dapat? Isinya 50 gram. Komen mau aja sayang. Oh, bukan soal ributnya masalah apa. Lebih penting lagi apakah orang ini bisa dipercaya mulutnya. Bukan soal ribut masalah apa. Bukan itu. Jangan ngawur kau. Ini ada statement. Nggak pernah ribut depan anak. Nggak mau anak-anak tuh tahu. Seolah-olah kayak orang yang memang punya etika, bermoral, lembut, baik. Hati-hati, kalau orang sudah biasa berbohong, apa aja yang diucapkan dia juga biasanya itu bohong gitu loh. Mau ya? Oke. Gitu loh say, ya. Hati-hati. Dan ingat, kalian harus, yang pendukung-pendukungnya juga harus lihat berapa kebohongan yang udah diutarakan dan udah
publish ke masyarakat berapa banyak. Ntar kalian harus inget-inget kronologisnya dong. Jangan cuma ngebela buta. Kronologisnya ingat dong. Dari awal, coba nih, udah guys, let's go, ambil. 2 menit. 2 menit. Ya. Enggak, bukan sleeping mask. Itu untuk kita pijet pakai alat Gokocho. Gokocho tadi udah diambil kan? Udah pada ngambil Gokocho kan? Ini buat pijet sayang. Tuh. Oke, mau ya? Oke, sayang. Gue masukin lagi alatnya, bentar. Udah gitu tentang perselengkian. Ya elah. Please deh. Gegara ada kasur ke rumah langsung nuduh selengki. Ada kasur ke rumah langsung nuduh selengki. Lah. Maling teriak maling. Kalian tahu nggak guys, orang yang memang pelaku, yang udah ngelakuin bertahun-tahun perselengkian, itu biasanya gak mau ketahuan kan, jadi dia harus playing victim duluan. Playing victim duluan. Kebohongan lagi, ini yang ketiga. Bilangnya apa? Oh, kalau isi rumah ini dari awal itu aku. Tapi bukti yang sudah dikeluarkan ternyata yang bayarin semua juga si mantan. Untuk furniturnya sekian miliar, 3 miliar. Untuk pendinginnya 400 jetong, liftnya hampir 600 jetong. Bahkan yang katanya kan aku yang jago desain. Dia nanya-nanya aku karena dia kan gak ngerti. Gak taunya desain juga yang bikin orang, yang bayar orang itu jasanya dibayar 450 juta. Kok lu bisa ngeklaim lu sih? Tuh overklaim lu. Overklaim apa-apa lu. Gak taunya yang bayar. Udah gitu, Mbak ini paling gong sih, paling gilingan padi. Aku itu kan, kita tuh sebagai istri kan hemat ya. Istri kan maunya hemat ya. Istri maunya hemat. Hematnya gimana? Tinggal di hotel 1 bulan. Gila. Udah gitu, itu yang CCTV berantem tuh gue denger yang ujungnya tuh yang awal-awal gegara pengen extend hotel ya. Terus lu langsung cari ngamuk-ngamuk, cari gara-gara. Alamak, jangan, kasihan banget itu laki kalau dapet. Gue rasa ya, lu laki nih, lu dapet bini model begitu. Lu nggak punya uang sebanyak si R, lu mati berdiri. Lu malam pengantin baru sehari, lu mati berdiri. Gila. Sorry ya, gue nggak iri sama yang dapet Mokondo. Gue nggak akan pernah iri sama perempuan yang miara Mokondo pakai duit suami. Sorry ya. Siapa itu, Mam? Sari Jem. Gue lagi cerita tentang Sari Jembri jualan bakpao. Sari Jembri jualan bakpao. Cepetan guys, ambil. Lu cerita tentang siapa? Tentang Mokondo, kisah Mokondo dan Sari Jembri. Ya, Sari Jembri. Jembrinya meronta-ronta guys. Oke, 2 menit. 2 menit. Ya, gila dia yang ngelakuin udah lama dari zaman bahela. Nuduhnya orang.
orang gila. Sari Jembree udah ketahuan udah lama itu. Cus, 1 menit 30 detik. Nuduh orang, nuduh membabi buta. Parah. Makanya gue kaget. Gue kaget, gue ngobrol sama temen-temen gue. Masa iya sih laki yang seorang pengusaha gitu ya, punya pacar baru nih, misalnya pacaran kan baru katanya kan. Tapi kok tektokannya di acara jualan-jualan itu ya, kayak orang yang udah biasa ngobrol dan tahu seluk-beluk di dalam rumah tangga pacar baru gitu loh. Paham nggak? Tektokannya tuh kayak yang udah ngobrol, udah bertahun-tahun, yang udah paham banget gitu loh. Terus mau lagi buat dipakai buat sama-sama bikin acara berdua, tapi sambil nyinyirin orang mantan. Kan ajaib. Karena kalau cowok yang benar-benar punya pekerjaan real seorang businessman atau pengusaha, gak mau duduk nyinyir bareng-bareng. Itu gak bakal mau, malah mungkin akan negur, sorry, saya gak mau dengar itu. As a man. Tapi kuduga memang benar yang kudengar ya dari mantan pekerjanya itu. Pacarannya udah lama.